Oke, selamat pagi, siang, malam, atau sore teman-teman. Perkenalkan, di sini saya Rius Sudwitama Presiden Kaban atau bisa dipanggil biasa Rio Kaban. Di sini kita bakal coba untuk bahas buku Kalister part satu, yaitu struktur kristal. Jadi nanti kalau ini merupakan video pertama saya dalam membahas buku Kalister ini. Jadi buku Kalister ini merupakan buku yang sangat penting ya, terutama di bidang metalurgi dan material. Jadi kalau teman-teman merupakan mahasiswa teknik metalurgi dan material, sangat disarankan untuk membaca buku Kalister ini, teman-teman. Nah, bukunya itu dalam bahasa Inggris. Di sini kita bakal coba bahas untuk bagian pertamanya dulu, yaitu struktur kristal. Jadi di sini di video ini kita bakal coba rangkum, yaitu bagian struktur kristal. Oke, jadi pertama-tama teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman udah buka buku Kalister, teman-teman bisa lihat terutama di halaman 46, teman-teman. Jadi di sini tuh kita bakal membahas tentang material kristalin. Jadi apa sih material kristalin itu? Jadi gini teman-teman. Pertama, kalau misalnya kita mau membuat suatu material teman-teman, dalam hal ini khususnya logam ya. Nah, logam itu bisa dibuat dengan cara yang namanya peleburan teman-teman. Oke, jadi di sini tuh kita bisa namanya membuat peleburan teman-teman yaitu di sini. Jadi kita memanaskan material itu dalam suhu yang tinggi hingga dia meleleh. Nah, ketika dia meleleh atau lebur teman-teman, kan kita bakal nunggu berapa lama. Nah, setelah berapa lama dia itu bakal mendingin teman-teman, atau disebut namanya proses solidifikasi ya, atau proses pendinginan ya teman-teman. Nah, ketika dia mendingin teman-teman, struktur-struktur mikronya, yaitu dalam hal ini paling dalam itu adalah atom ya teman-teman. Nah, atom ini tuh bakal menyusun dirinya sendiri secara teratur, teman-teman. Jadi secara teratur mereka akan saling menyusun dan akhirnya membentuk suatu susunan yang teratur atau disebut namanya struktur kristal, susunan kristal ya teman-teman. Nah, jadi misalnya kita punya susunan atom teman-teman seperti ini. Ini dalam dua dimensi ya. Terus dia menggabungkan diri dengan kelompok atom yang lain, dia itu akan membentuk yang namanya suatu struktur yang teratur. Nah, struktur yang teratur ini teman-teman disebut namanya struktur kristalin gitu teman-teman. Oke? Dan itu terjadi dalam kondisi yang sudah padat ya teman-teman, yaitu logamnya sudah mendingin atau solidifikasi. Oke, kita next. Nah, oke teman-teman, kenapa sih bisa begitu? Nah, jadi sebelumnya kita harus pahami dulu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingat dulu pas konsep di SMA, ini atom nih. Ini atom. Atom itu kan terdiri dari elektron-elektron bebas ya teman-teman. Jadi di sini ada elektron bebas, ada elektron bebasnya seperti ini teman-teman. Oke, ini maaf kegedean. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat dulu hukum apa namanya teman-teman? Hukum Coulomb, dia itu kan akan saling tarik menarik ya teman-teman. Nah, jadi dia bakal saling tarik menarik. Eh, ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, karena dia saling tarik tarik menarik teman-teman, dia itu pada akhirnya akan membentuk suatu posisi tetap teman-teman. Jadi bayangin teman-teman ibaratnya eh lagi main tarik-tarikan nih sama teman lah gitu sama orang lain lagi main tarik-tarikan. Kan ketika misalnya teman-teman itu saling menarik satu sama lain, pada akhirnya kan teman-teman bakal stuck di kondisi tertentu kan. Kayak misalnya orang tarik tambang gitu. Kan mereka pada akhirnya bakal stuck di kondisi tertentu gitu teman-teman. Nah, begitu juga dengan atom teman-teman. Ketika elektron itu saling eh tarik menarik dalam artian kalau dalam hal ini ada gaya tarik menarik, ada gaya tolak menolak ya teman-teman. Nah, pada akhirnya atom-atom ini akan stand atau akan dia tetap di posisi tertentu teman-teman, seperti ini gitu. Nah, teman-teman perlu diingat juga ketika misalnya kita sudah membentuk suatu susunan atom yang rapih ya teman-teman, kayak tadi yang udah aku jelasin, dia itu akan eh kalau misalnya kita bongkar teman-teman nih, misalnya kita bongkar seperti ini. Oke, dia itu akan membentuk suatu struktur kristal. Jadi struktur kristal itu apa sih? Jadi struktur kristal itu adalah unit sel yang tersusun secara berulang, teman-teman. Jadi kalau kita ambil bagian dari struktur kristalnya ini, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Yaitu unit sel ya, teman-teman. Nah, unit sel ini itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada BCC, FCC,
dan juga HCP ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah belajar ini di semester pertama ya, atau mungkin di bagian pengenalan Introduction to Materials Engineering. Nah, tapi perlu diketahui teman-teman, kalau setiap unit cell ini definisinya adalah atom-atom yang saling tetap di posisinya masing-masing ya teman-teman. Dan karena dia tetap dan pada akhirnya dia membentuk suatu unit cell. Unit cell itu akan terjadi secara berulang dan pada akhirnya dia membentuk struktur kristal. Nah, struktur-struktur kristal itulah yang membentuk suatu material solid, yaitu contohnya dalam hal ini logam gitu ya teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah mengetahui jenis struktur kristal teman-teman, kita juga bakal mengetahui yang namanya kita juga harus mengetahui yang namanya atomic radius teman-teman atau jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu definisinya kalau teman-teman ingat, dia itu adalah misalnya ini atom. Dia itu adalah jarak dari inti teman-teman, intinya ini ke bagian elektron yang terluar teman-teman. Misalnya ini elektron ya teman-teman, ini bagian inti. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu adalah atomic radius teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman juga ingat dulu pas zaman SMA yaitu tabel periodik, kita bisa analisis teman-teman. Kalau misalnya di tabel periodik ini, dia semakin ke bawah, semakin menurun, dia itu akan semakin meningkat jari-jari atomnya. Sedangkan kalau dia dari kiri ke kanan, teman-teman, jari-jari atomnya akan semakin mengecil, gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman perlu tahu kenapa, karena nanti ketika kita membuat suatu misalnya data analisis material seperti ini, kita harus tahu struktur kristal seperti yang tadi ya, HCP, FCC, atau BCC, dan juga atomic radius ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, sekarang kita ambil contoh deh teman-teman, yaitu face centered cubic atau FCC. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin nih teman-teman unit cell. Unit cell ada di struktur kristal. Nah, ketika misalnya dia di unit cell seperti ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, dia kan nggak memiliki elektron tuh cuma sendiri kan itu. Jadi dia tuh berbagi elektron dengan unit cell di atasnya, unit cell di sampingnya, dan juga unit cell di bawahnya teman-teman. Kalau ini nanti lanjut lagi kan ada nih. Jadi dia akan berbagi atom dengan unit sel di sekitarnya, dengan tetangganya, teman-teman. Nah, itu makanya kita memerlukan yang namanya perhitungan jumlah atom efektif dalam satu unit sel. Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita membongkar FCC, teman-teman, kan nanti dia bakal terdiri dari 8 atom di sudut dan juga 6 atom di muka ya, teman-teman. Nah, karena dia itu nggak milik dari satu unit sel, jadi kita perlu hitung atom efektifnya. Nah, coba sekarang kita lihat teman-teman. Di sini kalau misalnya kita eh, coba lihat teman-teman, di sini kan ada 8 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sedangkan teman-teman kalau kita lihat pecahannya di sini teman-teman, ini tuh akan membentuk apa? Seperlapan bola ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini tuh bakal ngebentuk seperlapan bola. Jadi kalau misalnya kita punya satu, dua, kita sambungin di sini, tiga, empat, terus di atasnya lagi, empat lagi, berarti kan jumlahnya totalnya 8 ya teman-teman. Dan akhirnya jadilah satu bola, yaitu satu atom. Itu makanya teman-teman, kita bisa hitung atom efektifnya dengan cara 1/8 dikali dengan 8 teman-teman. Sehingga total atom sudutnya itu cuma satu. Seperti yang tadi aku bilang, kalau misal satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian seperlapan atom ini digabung, kan dia akan ngebentuk 4 di bawah, 4 di atas. Dan pada akhirnya dia ngebentuk suatu bola gitu teman-teman. Jadi dia satu atom ngebentuknya. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian permukaan teman-teman. Coba, kalau di bagian permukaan ini ngebentuk apa sih teman-teman? Ngebentuk setengah bola ya teman-teman ya. Nih lah nih, kalau teman-teman lihat ini dia ngebentuk setengah bola teman-teman. Nah, setengah bola ini jumlahnya ada berapa teman-teman? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat yang di bawah ya. Terus ada lima, lima itu di belakang, dan enam di kiri teman-teman. Oke, ketika nanti dia digabungkan, maka setengah dikali 6 sama dengan 3. Dia akan ngebentuk 3 bola, teman-teman. 3 bola ditambah dengan satu bola, jadinya dia totalnya 4. Jadi total atom per unit dari FCC ini sendiri adalah 4 atom ya, teman-teman.
Oke, setelah kita mengetahui kayak gini teman-teman nih, kita udah mengetahui dia totalnya ada 4, kita coba teman-teman cari yang namanya diagonal muka. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia nggak bentuk kotak teman-teman. Nah, ketika kita lihat permukaannya, dia itu akan totalnya jari-jarinya 4 teman-teman. Kenapa bisa 4? Karena coba kalau misalnya teman-teman lihat jari-jari bola itu kan dari sini ke sini ya teman-teman. Di sini R, satu R. Nah, berarti kalau di sini totalnya ada berapa teman-teman? Ada 2. Nah, kalau misalnya kita cari lagi di sini jari-jari teman-teman, maka jadinya ada 3. Nah, kalau misalnya kita cari lagi di sini teman-teman, totalnya ada 4. Makanya totalnya jadi 4R. 4R itu adalah jarak diagonal ya teman-teman ya. Diagonal dari FCC ini, dari permukaannya. Nah, sedangkan teman-teman, kita juga menyatakan sisi ini tuh dalam bentuk A teman-teman. Di sini A, di sini A. Berarti di diagonalnya berarti berapa teman-teman? A akar 2 ya teman-teman, rumus diagonal dari kubus. Nah, jadi rumus diagonal kubus itu A akar 2. Nah, berarti kan kita bisa tahu kalau A akar 2 itu sama dengan 4R teman-teman. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini teman-teman, persamaan sederhana. Dan akhirnya menjadi, kan A itu bernilai 2 akar 2 kali R. R itu adalah jari-jari atom teman-teman. Sehingga kita bisa tahu kalau di sini jarak dari sini ke sini itu adalah 2 akar 2 dari jari-jari atom. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kalau kita sudah mengetahui eh, sisinya teman-teman, kita coba cari nih volumenya. Gimana cara cari volume dari kubusnya ini teman-teman? Gampang. Kita tinggal membuat pakai rumus volume kubus. S sama dengan A pangkat 3 teman-teman. Nah, ketika kita mempraktikkan S pangkat 3 ini teman-teman, berarti kan A-nya tadi berapa? 2R akar 2 kan? Ya kan 2 akar 2R atau 2R akar 2 sama aja teman-teman ya. Nah, ketika ini dipangkatin 3 ya teman-teman, maka totalnya akan menjadi 16R pangkat 3 akar 2. Nah, inilah volume dari satu unit sel FCC teman-teman. Oke, ini adalah volume dari FCC teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita udah paham ya, yaitu menghitung satu unit sel volumenya, yaitu dengan menggunakan informasi A atau sisi, di mana sisi ini didapatkan dari ini ya teman-teman, hubungan antara jari-jari atom dengan sisinya, yaitu 2R akar 2. Sehingga pada akhirnya di sini kita bisa mencari volume yaitu 16R pangkat 3 akar 2. Oke teman-teman, setelah kita mencari volumenya, maka kita penasaran nih teman-teman, atomic packing factor. Jadi atomic packing factor ini teman-teman, sebetulnya secara definisi adalah artinya adalah berapa banyak at, eh, pada satu unit sel itu berapa banyak yang diisi atom teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah volume unit selnya teman-teman, yaitu 16R pangkat 3 akar 2. Nah, kita mau cari tahu teman-teman, berapa sih, berapa persen sih ibaratnya ya, berapa persen sih dari unit sel ini yang terisi oleh atom gitu. Nah, gampang teman-teman. Caranya adalah kita mencari volume dari total atom yang ada di unit sel, oke, dibagi dengan total unit selnya semuanya teman-teman. Jadi total dari volume satu unit sel itu, gitu. Itu adalah atomic packing factor. Nah, gimana cara menghitungnya teman-teman? Cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi volume atom pada unit sel. Nah, tadi kita dapat atom efektif pada FCC berapa? 4 ya teman-teman. Karena tadi 3, 3 di muka, satu di sudut. Ketika digabungin semuanya totalnya jadi 4 doang teman-teman atom efektifnya. Nah, ketika 4 atom ini tuh kita kalikan dengan satu volume bola teman-teman, itu volume atomnya itu sendiri. Kan volume atom itu kan pakai volume bola ya teman-teman, karena atom itu bulat.
dan berbentuknya bola. Jadi kita menggunakan rumus volume bola, teman-teman. Nah, kan rumus dari volume bola itu kan 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, sehingga ketika kita kalikan, totalnya adalah 16 per 3 pi R pangkat 3, teman-teman. Yaitu volume atom pada unit selnya. Sedangkan tadi volume unit selnya kita dapat berapa? 16 R pangkat 3 akar 2, teman-teman. Nah, ketika ini kita bagi, teman-teman, yaitu volume atomnya dengan volume unit cell, nanti pasti akan didapatkan angka segini, teman-teman, 0,74. Dan ini tuh merupakan suatu ketetapan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti lihat di buku, pasti atomic packing factor FCC itu adalah 0,74. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalau untuk part satu ini sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kalau misalnya teman-teman mau request buat part 2 dan juga buat pembahasan topik di buku Kalister lainnya, teman-teman bisa komen, like, dan jangan lupa subscribe ke Kaban Solving ya teman-teman. Terima kasih, selamat belajar.